Dede Kila. Kedua jagoan Marcelo yang baru saja pulang dari sekolahnya, berlarian menghampiri Marisa yang sedang menemani Shakila bermain. Kap. Satu ciuman mendarat di pipi gadis mungil yang kini berusia 3 tahun tersebut. Siapa lagi kalau bukan Melvin yang menjadi tersangka utama? Marisa mengelus lembut wajah Melvin sambil terkekeh pelan. Kenapa sih, Kak Melvin itu suka sekali nyiumin Dede Kila? Tanya Marisa. Dede Kila itu cantik, Mom. Melvin suka, sahutnya. Kalau Alifa? Bukankah Melvin juga suka cium Alifa? Tanya Marisa lagi. Sekarang tidak lagi, Mom. Alifa itu suka nakal. Dia suka cubit Melvin kalau Melvin cium dia. Tuturnya polos dengan mata membulat saat menatap Marisa. Marisa kembali tergelak mendengarnya. Ya ampun, Melvin. Kamu itu lucu sekali. Alifa bukannya nakal, tapi memang dia tidak suka diciumin sama Kak Melvin. Alifa, kan udah gede, ucap Marisa. Melvin menekuk wajahnya setelah mendengar ucapan Marisa. Tapi Melvin masih suka gemes, Mom. Ya, sudah. Cepat ganti baju kalian. Nani kalian sudah nungguin, tuh. Yes, Mom. Melvin mencium pipi Marisa kemudian segera berlari menuju kamarnya, di mana babysitternya sudah menunggu. Sedangkan Marvel masih berjongkok di hadapan Shakila sambil menatap lekat wajah gadis mungil itu. Marvel tidak ikutan sama Melvin? Tanya Marisa heran. Sebelum bangkit, Marvel sempat mencium pipi Shakila kemudian berlari menyusul Melvin. Ya Tuhan, sebenarnya kedua jagoanku ini kenapa, ya? Segitunya sama Shakila, gumam Marisa sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Marisa mengangkat tubuh Shakila dan meletakkan gadis mungil itu di pangkuannya. Kila, kalau udah gede jangan bikin kedua jagoan Momi Ica rebutan Kila, ya? Nanti kasihan mereka, ucap Marisa sambil terkekeh pelan. Tiba-tiba saja Shakila menyentuh perut Marisa sambil tersenyum. Dede, serunya. Marisa menautkan kedua keningnya sambil menatap wajah cantik gadis mungil itu. Apaan sih, sayang? Ada Dedena, ucap Shakila lagi, masih mengelus lembut perut Marisa. Mata Marisa berkaca-kaca mendengar penuturan Shakila. Walaupun ia tidak mempercayai perkataan bocah mungil itu, tetapi ada rasa bahagia saat ia mendengar penuturan polosnya. Terima kasih, Kila. Tapi di perut Momi Ica belum ada dedenya, sahut Marisa sembari menepuk pelan perut ratanya. Shakila memeluk Marisa dengan erat. Kila sayang Momi Ica. Ya, Momi Ica juga sayang sama Kila. Seminggu kemudian. Ya ampun, Dedi. Kamu ini pakai parfum apa? Baunya menyengat sekali, ucap Marisa sembari menutup hidungnya dan terus mencoba menjauh dari Marcelo yang mencoba menghampirinya. Marcelo menciumi aroma tubuhnya sendiri dan menurutnya tidak ada yang salah. Bahkan parfum yang ia gunakan adalah parfum pilihan Marisa sendiri. Kamu kenapa, Jah? Perasaan tidak ada yang salah padaku? Ucap Marcelo sambil memasang wajah heran. Wow, ih. Pekik Marisa yang kembali memundurkan tubuhnya menjauhi Marcelo. Ya Tuhan, kesambet apa lagi istriku ini? Gumam Marcelo. Minggu kemarin nangis-nangis dalam kamar mandi dan sekarang dia malah bilang aku bau lagi. Sebentar. Karena penasaran, akhirnya Marcelo keluar dari kamar utama sambil memanggil para pelayan. Pelayan, pelayan. Teriaknya. Para pelayan pun segera berdatangan menghampiri lelaki itu dengan tergesa-gesa. Ya, Tuan. Tanya mereka bersamaan. Coba kalian berkumpul di sini sebentar, ucap Marcelo dengan wajah cemas. Para pelayan pun segera berkumpul di sana dan menunggu titah selanjutnya dari Marcelo. Lelaki tampan itu berdiri di hadapan para pelayannya kemudian berucap. Coba kalian cium aroma tubuhku, apa aku bau? Ucap Marcelo. Satu persatu para pelayan menghampiri Marcelo dan mencoba mencium aroma tubuhnya. Setelah selesai, mereka pun kembali ke posisi mereka masing-masing. Bagaimana menurut kalian, apa aroma tubuhku aneh? Tanya Marcelo sambil menautkan kedua alisnya menatap deretan para pelayannya. Para pelayan itu serempak menggelengkan kepala mereka. Tidak, Tuan Marcelo, jawab mereka secara bersamaan. Marisa berada di lantai atas sambil memperhatikan Marcelo dan para pelayannya.
Wanita itu bahkan masih menutup hidungnya padahal jarak dia dan Marcelo cukup jauh. Kamu dengar itu, Cha? Aku tidak bau, itu artinya hidungmu perlu diperiksa, ucap Marcelo dengan setengah berteriak menatap Marisa yang berdiri di lantai atas. Hah, hidungku tidak ada masalah. Hidung kalian yang lagi ada masalah kayaknya. Apa jangan-jangan kalian disogok sama Dedi, ya? Biar gak ngaku bahwa tubuh Dedi itu bau, balas Marisa dari lantai atas. Marcelo menepuk pundaknya sambil memasang wajah kesal menatap Marisa. Ya, Tuhan. Hilangkanlah jin yang sedang menempel di tubuh istriku, gumamnya. Aku dengar itu, Dedi. Ya ampun, telinganya tajam sekali. Tepat di saat itu Yo tiba di sana karena bingung melihat para pelayan yang berkumpul. Nah, kebetulan sekali. Yo, kemarilah. Coba kamu cium tubuhku, apa aku bau? Ucapnya sembari menghampiri Yo. Yo sempat bingung, tetapi saat Marcelo meminta Yo untuk mencium aroma tubuhnya, Yo pun menurut saja. Apa menurutmu aroma tubuhku tercium aneh? Yo menggelengkan kepalanya sama seperti para pelayan. Tidak, Tuan. Nah, benar, kan? Dan sekarang, apa kamu masih mau bilang kalau Yo juga disogok olehku? Bisa saja, kan? Lalu aku harus bagaimana sekarang? Teriak Marcelo sambil bertolak pinggang, menatap sang istri yang masih berdiri di lantai atas. Bagaimana, apanya, Dad? Aku mau berangkat kerja ini. Apa kamu akan terus seperti itu dan tidak ingin memberikan aku ciuman seperti biasanya? Tanya Marcelo dengan wajah masam. Yo menggaruk tengkuknya. Ya Tuhan, Tuan Marcelo. Sehari tanpa ciuman dari Nona Marisa tidak akan membuatmu mati, kan, batin Yo? Marisa nampak berpikir sejenak sambil memperhatikan wajah masam Marcelo yang menunggu ciuman hangat darinya. Oke. Baiklah, ucap Marisa sembari melangkahkan kakinya menuruni anak tangga, setapak demi setapak hingga akhirnya ia tiba di lantai dasar. Marisa kembali menutup hidungnya kemudian perlahan menghampiri Marcelo. Ia mendekatkan pipinya kepada Marcelo agar lelaki itu menciumnya. Namun, Marcelo masih kesal dan menyangka bahwa itu semua hanya sandiwara Marisa saja. Ia menarik tangan Marisa yang menutupi hidungnya kemudian melabuhkan ciuman hangatnya di bibir seksi wanita itu. Wah. Tiba-tiba saja ekspresi wajah Marisa berubah. Wajahnya pucat pasi dan Huek. Marisa hampir saja mengeluarkan isi perutnya. Untung ia masih bisa menahannya dan segera berlari menuju ruang terdekat yang ada wastafelnya. Hingga akhirnya, Marisa benar-benar menguras habis isi perutnya hingga ia lemah tak berdaya. Cha, kamu kenapa? Maafkan aku tidak tahu bahwa kamu serius, lirih Marcelo sembari mengelus punggung Marisa. Menjauhlah, Dad. Perutku semakin mual mencium aroma tubuh Dedi, ucap Marisa sembari mendorong pelan tubuh Marcelo agar menjauh darinya. Tapi kenapa, Cha? Marcelo mulai putus asa dan bingung harus bagaimana menghadapi sikap aneh istrinya hari ini. Menjauhlah, Dad. Kumohon, lirih Marisa. Marcelo memundurkan tubuhnya sambil terus menatap Marisa yang terlihat lemah dan tak berdaya di depan wastafel. Hari ini aku tidak masuk kerja, Yo. Sepertinya Marisa dalam masalah serius dan aku tidak tahu kenapa. Apa sebaiknya aku mandi lagi, ya? Marcelo saja sebagai suami Marisa kebingungan, apalagi Yo yang bukan siapa-siapanya. Mungkin sebaiknya seperti itu, Tuan. Jadi menurutmu sebaiknya aku mandi lagi? Ya, siapa tahu dengan begitu Nona Marisa akan menjadi lebih baik. Baiklah, kalau begitu. Marcelo masih tidak tega meninggalkan Marisa. Ia memperhatikan wanita itu dari kejauhan. Setelah merasa lebih baik, Marisa pun segera kembali ke kamar utama. Nona Marisa kenapa? Tanya Sofia yang baru saja tiba di mansion bersama ketiga anaknya. Entahlah, tiba-tiba saja Nona Marisa bersikap aneh pagi ini, sahut Yo sembari meraih Sakila yang berdiri di samping kaki Sofia bersama kedua adik kembarnya, Lea dan Leo. Bersikap aneh seperti apa? Tanya Sofia kebingungan. Iya, dia bilang Tuan Marcelo itu baunya tidak enak. Yo terkekeh pelan sambil mencium pipi Sakila yang sedang berada di gendongannya. Masa sih? Sofia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ya. Sementara itu di kamar utama, Marisa beristirahat di atas tempat tidur sambil memijit-mijit pelipisnya.
Kepala wanita itu masih terasa berputar-putar dan perutnya pun semakin tidak nyaman. Apalagi setelah tadi ia menguras habis isi perutnya. Sedangkan Marcelo masih berada di kamar mandi sambil merendam tubuhnya di bathtub dengan berbagai macam-macam wewangian. Setelan jas mahal yang ia kenakan tadi pagi pun sudah ia serahkan kepada pelayan untuk dicuci kembali. Sebenarnya ada apa dengan Marisa? Apa aku memang benar-benar bau? Marcelo kembali mengendus ketiak serta bagian tubuh yang lainnya dan masih seperti tadi, ia tidak mencium aroma aneh pada tubuhnya. Malah sebaliknya, tubuhnya begitu wangi. Kalau setelah ini Marisa masih bilang aku bau, itu artinya aku harus memanggil dokter untuk memeriksa indera penciumannya. Marisa memperhatikan jam yang tergantung di dinding kamar mewahnya dengan seksama. Sekarang ia sadar bahwa suami tercintanya sudah terlalu lama berada di dalam kamar mandi. Loh, jangan-jangan Dedi pingsan lagi, gumam Marisa sembari mencoba bangkit dari tempat tidurnya. Perlahan Marisa berjalan menuju kamar mandi kemudian memasuki ruangan itu. Dedi, kamu baik-baik saja? Marisa, sedang apa kamu di sini? Tanya Marcelo cemas. Marisa masih menjaga jarak aman sambil memperhatikan Marcelo yang berada di dalam bathtub. Maafkan aku, Dad. Sebenarnya aku tidak bermaksud menjauhi Dedi. Tapi, mau bagaimana lagi? Aku benar-benar tidak tahan dekat-dekat sama Dedi, lirih Marisa. Sebaiknya aku panggil dokter. Aku rasa indera penciumanmu sedang ada masalah, Ca. Aku takut nantinya malah semakin parah, tutur Marcelo. Ah, Dedi. Jangan menakuti Ica seperti itu. Ica kan jadi takut, ucap Marisa dengan wajah cemas. Aku tidak menakutimu, Ca. Aku juga takut kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan padamu. Sekarang bagaimana menurutmu? Apa aku masih bau? Marcelo menatap Marisa dengan wajah harap-harap cemas. Lelaki itu berharap Marisa berhenti mengatakan bahwa dirinya bau karena jika Marisa terus-terusan mengatakan bahwa dirinya bau, itu artinya Marcelo tidak bisa mendekati istri kesayangannya itu lagi. Marisa mencoba mengendus Marcelo dari jarak yang masih dianggapnya aman dan tidak akan membuat Marisa pusing dengan aroma tubuh lelaki itu. Sebentar, ucap Marisa. Perlahan-lahan ia mendekat ke arah Marcelo dan setelah berada cukup dekat, ekspresi wajahnya kembali berubah dan kembali berlari kecil menuju tempat tidur. Masih, Dad. Marisa kembali menutup hidungnya dengan kedua tangan sambil memperhatikan wajah kesal Marcelo. Lelaki itu sangat kesal karena lagi-lagi ia dikatakan bau oleh Marisa. Cukup. Sekarang aku tahu bukan tubuhku yang sedang bermasalah, tetapi indera penciumanmu, Ca. Tidak mungkin, Dad. Kilah Marisa. Hidungku baik-baik saja. Tanpa mempedulikan ucapan wanita itu, Marcelo segera pergi dari kamar utama dan mencari kebenaran Yo. Padahal saat itu Marcelo hanya menggunakan handuk kecil untuk menutupi king kobranya. Yo, tolong hubungi dokter. Aku yakin sekali penciuman Marisa memang sedang dalam masalah. Sini, coba kamu cium aroma tubuhku sekali lagi. Marcelo mendekati Yo dan membiarkan lelaki itu mencoba mengendus aroma tubuhnya sekali lagi. Ekspresi wajah Yo masih sama seperti sebelumnya. Tetap tenang dan tidak ada hal aneh yang terlihat di sana. Bagaimana? Yo menggelengkan kepalanya pelan. Tidak ada bau yang aneh, Tuan. Malah sebaliknya, tubuh Anda sangat wangi. Kamu serius dengan ucapanmu, kan, Yo? Kamu tidak berbohong padaku hanya karena takut padaku, kan? Marcelo menatap Yo dengan tatapan penuh selidik. Saya tidak bohong, Tuan. Ya, sudah kalau begitu. Sekarang panggil saja dokter langganan kita dan ceritakan keluhanku kepada dokter itu, ucap Marcelo sembari melenggang pergi meninggalkan Yo, menuju kamar utama. Seperti perintah Marcelo, Yo pun segera menghubungi dokter langganan mereka dan menceritakan tentang perilaku aneh Marisa sejak tadi pagi. Setelah mendengarkan penuturan Yo dari seberang telepon, dokter itu pun tersenyum simpul. Baiklah, saya akan segera ke sana. Sebaiknya cepat, Dok. Sebelum Tuan Marcelo semakin frustrasi memikirkan masalah ini, Yo memutuskan panggilannya kemudian kembali menyimpan ponselnya ke dalam saku jasnya. Setelah Yo menutup panggilannya, dokter itu terkekeh pelan sambil mempersiapkan alat-alat yang akan ia gunakan untuk memeriksakan kondisi Marisa nanti. Ya, Tuhan. Kasihan sekali para lelaki tampan di mansion itu. Mereka itu tampan, tetapi sayang bodohnya tidak ketulungan dan beruntung aku sudah bisa membaca situasi seperti ini.
Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, dokter cantik itu pun segera berangkat menuju mansion. Sementara itu di kamar utama, Marisa masih saja duduk sambil bersandar di sandaran tempat tidur sambil tertatap mata dengan Marcelo yang kini duduk di sebuah sofa. Sofa yang terletak tepat di depan tempat tidur mewahnya. Pasangan itu bertatap mata tanpa bicara sepatah kata pun. Bibir mereka terkunci rapat dan apa yang ada dalam pikiran mereka pun sama. Bagaimana caranya agar mereka bisa bersama lagi seperti sebelumnya tanpa harus menyiksa Marisa? Tidak berselang lama, dokter yang sejak tadi ditunggu-tunggu oleh Marcelo pun tiba di mansion. Yo segera menghampiri dokter cantik itu kemudian menuntunnya menuju kamar utama. Tuan Marcelo, dokter sudah tiba. Masuklah, Yo. Pintunya tidak dikunci, sahut Marcelo tanpa bergerak sedikit pun dari tempat duduknya. Setelah mendapatkan perintah dari Marcelo, perlahan Yo membuka kamar tersebut kemudian mempersilahkan dokter cantik itu masuk ke dalam ruangan paling megah yang ada di mansion tersebut. Dokter, Yo sudah menceritakan semuanya, kan? Tanya Marcelo. Benar, Tuan. Dokter itu menyunggingkan sebuah senyuman kepada Marcelo. Baguslah kalau begitu. Sebaiknya periksa istriku dengan baik, aku tidak ingin sesuatu yang tidak diinginkan terjadi padanya. Tentu saja, Tuan. Dokter menghampiri Marisa kemudian mulai memeriksanya. Setelah melakukan pemeriksaan kesehatan Marisa, dokter cantik itu pun mulai bertanya-tanya pada Marisa seputar masa haidnya. Marisa nampak kebingungan karena menurutnya pertanyaan dokter dan masalah yang sedang ia hadapi sama sekali tidak saling berhubungan. Tetapi Marisa tetap menjawab setiap pertanyaan dokter tersebut dengan jujur. Dok, sepertinya yang sedang ada masalah itu hidung saya, tapi kenapa dokter malah menanyakan masalah tamu bulanan saya? Dokter itu nampak tenang dan senyuman manis itu terus saja menghiasi wajahnya saat melakukan pemeriksaan terhadap Marisa. Sebaiknya kita periksa dulu, yuk. Dokter memperlihatkan sebuah benda kecil kepada Marisa dan Marisa sangat mengenali benda apa itu. Loh, kok? Tapi, dok, seminggu yang lalu aku baru saja melakukan tes itu dan hasilnya negatif. Sekarang kita coba lagi, Nona. Apa Nona tidak ingin tahu bagaimana hasilnya? Marisa begitu antusias ketika mendengar jawaban dari sang dokter. Ia segera bangkit kemudian mengikuti dokter tersebut. Selang beberapa saat, dokter cantik itu pun selesai melakukan tugasnya dan ia sudah tahu apa yang menyebabkan indera penciuman Marisa bermasalah. Dokter menghampiri Marcelo dengan wajah berseri-seri. Bagaimana istri saya, dok? Sepertinya kali ini Anda harus lebih banyak bersabar, Tuan Marcelo. Marcelo nampak panik mendengar jawaban dari dokter. Apa maksudmu, dok? Apakah hidung Marisa sedang sakit? Apa sakitnya parah? Bukan, Tuan. Bukan hidung Nona Marisa yang sedang bermasalah, tetapi makhluk kecil yang sedang tumbuh di rahimnya lah, yang membuat indera penciuman Nona Marisa menjadi terganggu. Apa? Pekik Marcelo dengan mata membulat. Benarkah itu, dok? Jadi Marisaku? Iya, istri Anda positif hamil, Tuan.